Pada video ini kita akan membahas mengenai matrik, kemudian kita juga nanti akan membahas mengenai operasi matrik seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matrik. Nah, matrik merupakan sekumpulan angka-angka yang disusun dalam bentuk bujur sangkar atau persegi panjang, dan biasanya diletakkan dalam kurung persegi, seperti berikut. Nah, matrik biasanya dilambangkan dengan huruf besar, tebal, A, B, C, dan seterusnya. Jadi, untuk matrik itu kita pakai huruf besar, tebal. Sebagai contoh di sini matrik A, jadi kita pakai huruf besar dan tebal. Nah, di sini matrik A ini memiliki M baris, jadi barisnya ada sebanyak M, 1, 2, sampai M, kemudian N kolom. Jadi kolomnya itu ada N buah. Kolom pertama, kolom kedua, ada terus sampai ke kolom ke N. Nah, sehingga matrik ini kita sebut sebagai matrik yang berukuran M kali N. Elemen-elemen matrik biasanya ditulis dengan subskrip ganda, di mana subskrip pertama menyatakan baris dan subskrip kedua menyatakan kolom. Jadi A21 misalkan, elemen A21 itu letaknya di baris kedua, kolom yang pertama. Kemudian A22 misalkan, elemen A22 itu letaknya di baris kedua, kolom yang kedua. Jadi subskrip yang pertama itu menyatakan barisnya, sedangkan subskrip yang kedua itu menyatakan kolomnya. Matrik bujur sangkar adalah matrik yang jumlah baris dan kolomnya sama. Nah, ini contoh dari matrik bujur sangkar berukuran 3 kali 3 seperti ini. Jadi kalau matriknya itu jumlah baris dan kolomnya sama, itu kita sebut sebagai matrik bujur sangkar. Misalkan matrik 2 kali 2, 5 kali 5, atau 10 kali 10, itu adalah matrik bujur sangkar. Jadi baris dan kolomnya itu jumlahnya sama. Matrik bujur sangkar. Kemudian matrik persegi panjang adalah matrik yang jumlah baris dan kolomnya tidak sama. Nah, ini adalah contoh dari matrik persegi panjang. Jadi jumlah baris dan jumlah kolomnya itu tidak sama. Nah, ini contoh dari matrik persegi panjang berukuran 2 kali 3. Jadi jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya ada 3. Ini matrik persegi panjang. Nah, pada teori matrik dikenal juga apa yang disebut sebagai vektor. Nah, vektor ini merupakan matrik berukuran N kali 1. Jadi vektor itu sebetulnya matrik juga, cuma ukurannya N kali 1. Contohnya ini vektor U. Ini adalah matrik berukuran 2 kali 1. Jadi jumlah barisnya 2, kolomnya 1. Kemudian vektor P. Ini adalah matrik berukuran 3 kali 1. Nah, ini kalau kita perhatikan vektor U dan P ini sebetulnya sama dengan vektor di bab 1 kemarin yang sudah kita bahas kemarin. Cuma kalau di bab 1 kemarin untuk vektor itu kita pakai bilangan berurut ya. Jadi kalau vektor pada bidang itu kita pakai bilangan ganda berurut. Kalau vektor pada ruang kita pakai bilangan 3 bilangan berurut seperti ini. Nah, ini sebetulnya sama, cuma bedanya cuma di cara penulisan. Jadi kalau di teori matrik, vektor itu ditulis seperti ini. Ini sama dengan ini. Nah, yang ini juga sama dengan ini ya. Jadi yang ini vektor pada bidang, yang ini vektor pada ruang. Nah, di sini ada beberapa matrik khusus. Yang pertama matrik 0. Matrik 0 ini adalah matrik yang semua elemennya 0. Contohnya ini.
Jadi ini matrik 0 karena semua elemennya 0. Kemudian matrik identitas itu matrik yang semua elemennya 0 kecuali elemen diagonal utama. Semuanya bernilai 1 seperti contoh ini. Jadi ini matrik identitas atau matrik satuan. Kadang-kadang disebut juga sebagai matrik satuan. Jadi semua elemennya 0 kecuali diagonal utamanya. Diagonal utamanya ini semuanya 1. Ini matrik identitas atau matrik satuan. Kemudian matrik diagonal. Ini matrik yang semua elemennya 0 kecuali elemen diagonal utamanya. Itu tidak 0. Contohnya ini matrik diagonal. Yang ini juga matrik diagonal karena semua elemennya 0 kecuali diagonal utamanya. Itu tidak 0. Ini matrik diagonal. Kemudian matrik skalar. Ini hampir mirip dengan matrik diagonal. Nah, matrik skalar ini semua elemennya 0 kecuali elemen-elemen diagonal utamanya. Itu semuanya bernilai sama. Jadi ini matrik skalar. Yang ini juga matrik skalar. Semua elemennya 0 kecuali diagonal utamanya itu nilainya sama. Ini matrik skalar. Kemudian matrik transpos. Nah, matrik transpos itu kita simbolkan dengan simbol seperti ini. Jadi ini kita baca A transpos. Nah, kalau di matrik transpos ini itu baris dan kolomnya ditukar. Jadi kalau kita misalkan matrik A itu ini ya matrik A, maka nanti A transposnya itu barisnya kita tukar. Jadi di sini baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Jadi baris dan kolomnya kita tukar. Ini matrik transpose. Kemudian matrik simetris. Nah, matrik simetris ini adalah matrik yang kalau ditranspos itu nggak berubah gitu. Jadi kalau ini kita misalkan A, maka nanti transposnya itu sama dengan A. Jadi A itu sama dengan A transpos. Nah, ini kalau A sama dengan A transpos, maka A-nya itu kita sebut sebagai matrik simetrik. Matrik simetris. Jadi AIJ, kolom ke IJ dari A itu sama dengan kolom ke JI dari A. Ini matrik simetris. Oke, kita lihat operasi matrik. Jadi sama seperti di bilangan biasa, matrik juga ini bisa kita jumlahkan, bisa kita kurang, bisa kita kali, bisa juga kita bagi nanti. Jadi sama seperti di bilangan biasa. Nah, kita lihat yang pertama penjumlahan matrik. Nah, penjumlahan matrik ini hanya dapat dilakukan pada matrik yang ukurannya sama. Jadi kalau nanti ukurannya beda, itu nggak bisa kita jumlahkan matriknya. Jadi ukurannya harus sama, baru bisa kita jumlahkan. Nah, penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen matrik yang baris dan kolomnya bersesuaian. Jadi misalkan kita mau menjumlahkan A dan D, hasilnya itu kita misalkan C, maka nanti elemen ke IJ dari C itu adalah elemen ke IJ dari A ditambah dengan elemen ke IJ dari B. Jadi gampang kalau menjumlahkan matriknya. Tinggal kita jumlahkan aja elemen-elemen yang bersesuaian. Kita ambil contoh misalkan ini. Ini A, ini B. Ukurannya sama-sama 2 kali 2. Nah, ini bisa kita jumlahkan. Nah, ini kalau kita jumlahkan saja elemen-elemennya yang bersesuaian. Jadi A plus B sama dengan di elemen yang ini itu A11 ditambah dengan B11. Yang ini, kemudian yang ini A12 ditambah dengan B12. Kemudian elemen yang ke-21 A21 ditambah B21. Elemen yang ke-22 itu A22 ditambah B22. Kita ambil contoh misalkan ini A, ini B, kita jumlahkan, maka nanti hasilnya 1 tambah 7
8, 2 tambah 3, 5, 4 tambah 1, 5. Ini baris pertama. Baris keduanya, kita jumlahkan aja elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi 3 plus 2, 5, 1 plus 3, 4, 2 plus 5, 7. Ini baris kedua. Baris ketiga, 4 tambah 8, 12, 1 tambah 1, 2, 3 tambah 6, 9. Ini penyebelahan matrik. Kemudian pengurangan, ini juga hampir mirip dengan penjumlahan. Nah, pengurangan matrik hanya dapat dilakukan pada matrik yang ukurannya sama. Jadi sama seperti penjumlahan tadi. Pengurangan dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen matrik yang baris kolomnya bersesuaian. Misalkan pengurangan A dan B, hasilnya kita misalkan C, maka nanti elemen ke IJ dari C adalah elemen ke IJ dari A dikurang dengan elemen ke IJ dari B. Dan misalkan ini matrik A, ini matrik B, maka nanti kalau kita kurangkan elemen ke satu-satunya itu sama dengan A11 dikurang B11. Ini elemen ke 12, A12 dikurang B12. Elemen ke 21, A21 dikurang B21. Elemen ke 22, A22 dikurang B22. Kita ambil contoh yang ini, misalkan ini matrik A, ini matrik B, kita kurangkan A dikurang B, maka nanti hasilnya untuk baris yang pertama, 1 dikurang 7, minus 6, 2 dikurang 3, minus 1, 4 dikurang 1, 3. Baris yang kedua, 3 dikurang 2, 1. 1 dikurang 3, minus 2, 2 dikurang 5, minus 3. Baris ketiga, 4 dikurang 8, minus 4, 1 dikurang 1, 0. 3 dikurang 6, minus 3. Nah, itu tadi pengurangan matrik. Kemudian perkalian matrik. Perkalian suatu matrik, misalkan A, dengan matrik lain, misalkan B, hanya dapat dilakukan jika jumlah kolom dari matrik A sama dengan jumlah baris dari matrik B. Jadi kalau nanti jumlah kolom dari A tidak sama dengan jumlah baris dari matrik B, itu matriknya nggak bisa kita kalikan. Jadi harus sama dia. Nah, misalkan A itu ukurannya N kali N, dan B ukurannya N kali K. Nah, ini bisa kita kalikan. Karena kolom dari A itu sama dengan N, sama dengan baris dari B, sama dengan N. Nah, ini bisa kita kalikan. Nanti hasilnya itu ukurannya matrik berukuran M kali K. Jadi misalkan A dikali B itu hasilnya C, maka nanti C-nya ini ukurannya M dikali K. Nah, nanti matrik C itu adalah matrik yang elemen ke IJ-nya itu adalah jumlah dari semua perkalian antara elemen ke IL dari A dan elemen ke LJ dari B. Jadi ini sebetulnya kalau perkalian matrik ini sebetulnya adalah perkalian dari perkalian baris ke kolom. Kita misalkan ini matrik A, ini matrik B, maka nanti perkaliannya untuk di elemen 1, 2 ini, maka nanti kita kalikan baris pertama dari A itu dikalikan ke kolom pertama dari B. Jadi A11 dikali B11 ditambah A12 dikali B21. Ini. Jadi perkalian baris dan kolom. Untuk elemen yang ini 1, 2, nanti kita kalikan baris pertama A dikalikan dengan kolom kedua dari B. Jadi baris pertama A kalikan dengan kolom kedua dari B. Jadi A11 dikali B12 ditambah A12 dikali B22 yang ini. Nah, untuk elemen yang ini, elemen A, elemen 22, elemen ke-22 ini, elemen ke-21, ya. Elemen 21, maka kita kalikan baris kedua ke kolom pertama. Elemen C21 ini. Jadi kita kalikan baris kedua dari A ke kolom pertama dari B. Jadi ini dikalikan dengan ini. A21 dikali B11 ditambah A22 dikali B21. Yang ini. Kemudian elemen yang ini, elemen ke-22,
kita kalikan baris kedua ke kolom kedua. Baris kedua kalikan kolom kedua ini. Jadi A21 dikali B12 ditambah A22 dikali B22 yang ini. Kemudian elemen yang ini, elemen ke31, itu kita kalikan baris ketiga dari A dikalikan kolom pertama dari B. Elemen 31. Jadi baris ketiga kita kalikan kolom pertama. A31 dikali B11 ditambah A32 dikali B21. Yang ini. Kemudian elemen yang ini, elemen ke32 ini, kita kalikan baris ketiga ke kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua. A31 dikali B12 ditambah A32 dikali B22 yang ini. Jadi untuk perkalian matrik kita kalikan baris ke kolom. Perkalian antara baris dan kolom. Ini untuk perkalian. Kita ambil contoh. Misalkan matrik A 2 kali 2, B-nya 2 kali 2. Nah ini bisa kita kalikan karena kolom pertama dari A sama dengan baris kedua, sama dengan baris dari B. Jadi sama-sama 2. Nanti hasilnya matriknya berukuran 2 kali 2 seperti ini. Nah kalau kita kalikan A dan B, untuk elemen yang ke-11 ini kita kalikan baris pertama dan kolom pertama. Jadi 1 dikali 7 ditambah 2 kali 2 yang ini. Kemudian untuk elemen yang ini, baris pertama kita kalikan ke kolom yang kedua karena ini elemen ke-12. Jadi baris pertama dikalikan ke kolom kedua. Jadi baris ini dikalikan dengan yang ini. 1 dikali 3 ditambah 2 kali 3. Jadi untuk elemen yang ini. Untuk elemen yang ini elemen ke-21. Jadi kita kalikan baris kedua dengan kolom pertama. Jadi 3 kali 7 ditambah 1 kali 2. Untuk elemen yang ini, elemen ke-22 kita kalikan baris kedua dan kolom kedua. Jadi 3 kali 3 ditambah 1 kali 3. Nah ini hasilnya. Ini hasilnya juga merupakan matrik berukuran 2 kali 2. Oke, kemudian yang ini 3 kali 3. Matrik A-nya, B-nya juga 3 kali 3. Nanti kalau kita kalikan hasilnya matrik berukuran 3 kali 3. Jadi caranya sama. Jadi kita kalikan nanti misalkan untuk elemen yang ini. Satu-satu kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama. Untuk yang ini. Untuk yang ini kalikan baris pertama dengan kolom kedua. Untuk yang ini baris pertama dan kolom ketiga. Yang ini. Kemudian elemen yang ini 21 berarti baris kedua dikalikan dengan kolom pertama. Ini elemen 22, baris kedua kolom kedua dikalikan. Ini 23, baris kedua kolom ketiga dikalikan. Kemudian elemen yang ini 31, baris ketiga dikali kolom pertama. Ini 32, baris ketiga kolom kedua. Kemudian elemen ke-33, baris ketiga kolom ketiga dikalikan. Nanti ini hasilnya. Oke, kemudian, nah kalau yang ini A-nya berukuran 3 kali 2. 3 kali 2. Yang ini B-nya 2 kali 3. Nah ini juga bisa kita kalikan karena kolom A sama dengan jumlah baris dari B. Jadi jumlah kolom A sama dengan jumlah baris dari B, sama-sama 2. Jadi bisa kita kalikan. Nah ini kalau kita kalikan nanti hasilnya matrik berukuran 3 kali 3 ya. Karena ini 3 kali 2, yang ini 2 kali 3, maka nanti hasilnya 3 kali 3. Nah, ya sama seperti tadi untuk mengalihkan yang kita kalikan antara baris dengan kolom. Misalkan yang ini elemen ke-11 kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama. Yang ini 1, 2, elemen 1, 2 kita kalikan baris pertama kolom kedua. Kemudian ini elemen 1, 3 kalikan baris pertama kolom ketiga. Kemudian elemen yang ini elemen 21 kita kalikan baris 2 kolom 1. Ini elemen 22 kita kalikan baris 2 kolom 2. Elemen 23 kita kalikan baris 2 kolom 3. Kemudian yang ini elemen 31 kita kalikan baris 3 kolom 1. Yang ini elemen 23
elemen 32, kita kalikan baris 3 kolom 2, yang ini elemen 33 baris 3 kolom 3 kita kalikan. Ini hasilnya nanti. Matrik berukuran 3 kali 3. Oke, kita lanjut ke pembagian matrik. Nah, pembagian matrik misalkan matrik A mau kita bagi dengan matrik B, maka nanti untuk mencari hasil dari pembagian ini, maka nanti matrik B-nya ini kita inverskan dulu. Ya. Nah, mengenai inverse matrik ini nanti kita bahas. Jadi nanti B-nya kita inverskan seperti ini ya. Jadi ini simbol untuk inverse matrik. Kemudian nanti inverse matrik B kita kalikan dengan A. Jadi ini cara menghitung pembagian matrik. Jadi nanti kita cari dulu inverse-nya, inverse dari B, baru nanti inverse dari B kita kalikan dengan A. Nah, dibandingkan dengan operasi yang lainnya, ya, dibandingkan dengan operasi penimbalan atau perkalian, maka pembagian matrik ini memiliki keterbatasan karena matrik hanya bisa dibagi kalau matriknya itu bujur sangkar. Kalau matriknya tidak bujur sangkar itu tidak bisa dibagi matriknya, karena kalau matriknya persegi panjang itu inverse-nya tidak ada gitu. Jadi inverse matrik itu hanya ada kalau matriknya bujur sangkar. Jadi pembagian matrik itu hanya bisa dilakukan kalau matriknya matrik bujur sangkar. Oke, ini mengenai pembagian matrik. Kita lihat arti dari matrik. Jadi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan matrik itu? Nah, matrik berukuran M kali N itu sebetulnya merupakan transformasi linear yang bekerja pada vektor dalam ruang berdimensi N dan memetakannya menjadi vektor baru dalam ruang berdimensi M. Nah, jadi matrik itu sebetulnya merupakan transformasi ya. Jadi dia kalau bekerja pada suatu vektor, nanti dia akan merubah vektor itu menjadi vektor yang baru gitu. Jadi dia merupakan transformasi. Kita lihat contoh yang ini. Misalkan ini matrik 2 kali 3. Nah, ini kalau kita kenakan matriknya pada vektor ya vektor dalam ruang berdimensi 3 seperti ini. Ini kita misalkan vektornya vektor 1, 2, 2 ya. Ini kalau kita kalikan dengan matrik yang ini, jadi matrik ini kita kalikan dengan vektor ini, hasilnya 4, 3. Maka ini artinya matrik ini akan memetakan vektor dalam ruang berdimensi 3 menjadi vektor baru dalam ruang berdimensi 2. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini. Jadi ini vektor 1, 2, 2 tadi, vektor dalam ruang berdimensi 3. Kemudian ini hasil pemetaannya. Ini vektor baru dalam ruang berdimensi 2 gitu. Jadi matrik ini akan memetakan vektor ini menjadi vektor yang baru. Yang tadinya vektor dalam ruang berdimensi 3 menjadi vektor dalam ruang berdimensi 2 seperti ini. Jadi fungsi ini adalah untuk fungsi matrik ini untuk memetakan gitu atau mentransformasikan. Kita lihat contoh yang lain. Ini matrik 2 kali 2. Nah, ini kalau kita kenakan ke vektor, maka nanti matrik ini akan memetakan vektor dalam ruang berdimensi 2 menjadi vektor baru dalam ruang berdimensi 2. Kita ambil contoh misalkan seperti ini.
Ini matrik ini kita kenakan dengan vektor 1, 3. Maka nanti dia hasilnya akan menjadi vektor baru seperti ini, 5, 3. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya, ini tadi vektor asalnya 1, 3. Ya. 1, 3. Kemudian ini hasil pemetaannya atau hasil transformasinya, 5, 3. Jadi matrik ini akan memetakan atau mentransformasikan vektor ini menjadi vektor yang baru. Jadi memetakan vektor dalam ruang berdimensi 2 menjadi vektor baru dalam ruang berdimensi 2 juga. Jadi ini arti dari matrik. Oke, jadi mungkin untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini.